warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh. Saya guru Madrasah Aliyah Sultan Fatah Gaji Ngunturun Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang motivasi dan prestasi belajar. Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong seseorang untuk melakukan belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Jadi motivasi belajar ini karena dorongan dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar. Jadi individu ingin belajar karena ada dorongan atau ada paksaan dari seseorang. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi yang dapat kalian gunakan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, buat jadwal belajar 2x1. Maksudnya, silahkan kalian bisa membuat jadwal 2 jam dalam satu hari untuk belajar, mengulas materi-materi yang diberikan pada Bapak Ibu Guru. Bisa kalian laksanakan atau bisa kalian lakukan di waktu sore hari atau malam hari. Yang terpenting adalah batasi belajar maksimal 2 jam dalam satu hari. Yang selanjutnya, buat catatan kecil ketika guru sedang menerangkan. Jadi ketika Bapak Ibu Guru sedang menerangkan, silahkan kalian buat catatan kecil. Catat poin-poin yang penting yang sekiranya belum kalian pahami dan bisa kalian tanyakan pada Bapak Ibu Guru nantinya. Yang selanjutnya, hindari rasa malas. Tanamkan dalam diri kalian bahwa belajar adalah sesuatu kewajiban yang harus kalian penuhi. Jadi ketika kalian tidak belajar, maka ada sesuatu yang kurang. Seperti itu. Ini adalah pengertian prestasi belajar. Kemampuan intelektual sangat menentukan keberhasilan dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar, maka perlu dilakukan suatu evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Adapun prestasi adalah hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. Selanjutnya adalah faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang sifatnya di luar dari diri seseorang, yaitu beberapa pengalaman-pengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Pengaruh lingkungan ini pada umumnya bersifat positif dan tidak memberikan paksaan kepada individu tersebut. Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi belajar adalah keadaan keluarga, di mana keadaan keluarga adalah faktor utama. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Pendidikan pertama bagi seseorang adalah keluarga. Jadi setidaknya orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai dari keluarga, sedangkan sekolah merupakan pendidikan lanjutan. Peralih pendidikan informal ke lembaga-lembaga informal memerlukan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, yaitu antara orang tua dan Bapak Ibu Guru. Yang selanjutnya adalah keadaan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Karena itu, lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini amat sangat mempengaruhi seseorang dalam proses belajar, di mana jika lingkungan masyarakat di sini belajarnya itu giat, maka seseorang juga akan mengalami peningkatan dalam prestasi belajar. Sebaliknya, apabila di lingkungan masyarakatnya ini prestasi belajarnya rendah atau turun, maka seseorang juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata.
Saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.